Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, yaitu memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat senantiasa kita ucapkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nikmat adalah janji yang perlu kita syukuri. Saudariku muslimah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, yaitu terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Kita juga harus menyadari kalau nikmat adalah janji. Ketika Allah memberikan kita nikmat, maka kita telah berjanji untuk menjalankan nikmat tersebut di jalan yang benar, yaitu dengan mensyukurinya. Tapi syukur juga tidak hanya dari ucapan, alhamdulillah lisan, tetapi juga perbuatan. Lalu, bagaimana cara perempuan bersyukur? Yang pertama, syukur dengan hati, menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, memuji Allah dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat yang ada untuk taat kepadanya, termasuk menjalankan peran kita sebaik-baiknya, baik sebagai anak, istri, ataupun orang tua. Yang kedua, kita menjaga lisan. Perhiasan muslimah, salah satu nikmat terbesar adalah nikmat lisan. Lisan bagi seorang perempuan layaknya perhiasan yang harus kita jaga kemuliaannya. Lisan seorang muslimah yang sejati adalah lisan yang penuh zikir. Yang pertama, mengutamakan ucapan yang bermanfaat. Yang kedua, menghindari menggunjing atau menggibah. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan gibah seperti layaknya memakan bangkai saudara sendiri. Betapa mengerikannya dosa tersebut. Apalagi di era media sosial sekarang, jari tangan kita sulit untuk kita jaga. Yang ketiga, di sini kita akan bahas menguatkan dan merendahkan, terutama dalam rumah tangga. Lisan seorang istri atau ibu sangat berpengaruh besar dalam suasana keluarga. Maka, marilah kita jaga lisan kita untuk menjadikan motivasi dan kasih sayang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang menutupi aib. Menjaga kehormatan perempuan memiliki naluri sosial yang kuat. Hal ini bagus, tetapi juga diarahkan untuk kebaikan, yaitu dengan menjaga kehormatan sesama muslimah. Jika kita mendengar atau mengetahui aib atau kekurangan saudari kita, tutupilah. Tindakan menutupi aib bukanlah pembiaran terhadap kemungkaran, tetapi menjaga kehormatan sambil memberikan nasihat secara rahasia dan penuh kasih sayang. Ketika kita menutupi aib saudara kita, Allah akan menutupi aib kita di akhir kiamat. Bukankah itu adalah janji manis yang kita dambakan? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menolong saudaranya yang sedang ditimpa aib atau kesulitan, niscaya Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Saudariku yang kucintai karena Allah, marilah kita sama-sama bertekad untuk menjadi pribadi yang bersyukur sejati, yang lisannya terjaga dari kata-kata kotor dan gibah, serta hati dan tangan kita selalu ringan untuk menutupi aib dengan menjaga kehormatan sesama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin melanjutkan ceramah saya tentang muslimah sejati yang ada di video sebelumnya. Bersyukur adalah sebagai filosofi hidup. Bersyukur adalah pangkal dari segala kebaikan. Ia adalah barometer keimanan seseorang. Semakin kita bersyukur, semakin kita menyadari kebesaran kasih sayang Allah. Konsep syukur yang komprehensif.
Syukur bukanlah sekedar kata, melainkan sebuah siklus ketaatan. Syukur sejati meliputi 3 dimensi yang terpisahkan. Yang pertama, syukur hati, yaitu bisa dibilang kolbi. Merasakan nikmat dan mengakui bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Hati yang bersyukur adalah hati yang jauh dari dengki dan keluhan. Yang kedua, syukur lisan. Mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Lisan seorang muslimah harus menjadi mesin penghasil zikir. Yang ketiga, syukur perbuatan atau jawariyah. Menggunakan nikmat Allah untuk taat kepadanya. Contoh praktis syukur muslimah. Syukur atas harta. Bukan hanya menabung, tapi menginfakkan sebagian untuk jalan Allah. Yang kedua, syukur atas kecerdasan. Menggunakan akal untuk menuntut ilmu agama dan mengajarkan kepada keluarga. Yang ketiga, syukur atas peran sebagai istri atau ibu. Menjalankan peran tersebut dengan ikhlas karena melayani suami dan mendidik anak adalah ladang pahala yang baik terhingga. Wanita adalah madrasah pertama dan itu adalah kehormatan sekaligus nikmat yang wajib disyukuri dengan menjalankan sebaik mungkin. Menjauhi kufur, nikmat, dan sifat tamak. Kita harus berhati-hati terhadap penyakit kufur nikmat, yaitu tidak menghargai pemberian Allah. Wanita seringkali diuji dengan rasa tidak puas terhadap penampilan atau materi. Ingatlah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengingatkan bahwa sebagian besar penghuni neraka adalah wanita. Salah satu penyebabnya karena banyak kufur terhadap suami, tidak menghargai kebaikan suami. Bahkan setelah bertahun-tahun kebaikan, sikap ini berakar dari kurangnya rasa syukur. Mari kita lawan sifat tamak dan perbanyak melihat ke bawah kepada yang kurang beruntung, agar hati kita menjadi lapang dan penuh syukur. Sini juga ada menjaga lisan. Lisan adalah anggota tubuh yang paling cepat memasukkan kita ke dalam surga, namun juga yang paling cepat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bahaya gibah dan fitnah. Gibah dan fitnah adalah pembakar amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai gibah, yuhibbu ahadukam ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat menjijikkan tentang gibah. Sebagai muslimah yang mulia, waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Majelis wanita haruslah menjadi majelis yang penuh inspirasi, bukan majelis pengadilan tanpa saksi dan bukti. Yang ketiga adalah di sini juga ada pembahasan tentang lisan dalam ranah rumah tangga. Menjaga lisan juga sangat krusial dalam rumah tangga. Keharmonisan seringkali hancur bukan karena masalah besar, melainkan karena kata-kata tajam dan lisan yang tidak terkontrol. Contohnya kepada suami, gunakan kata-kata yang menenangkan, mendukung, dan memuliakan. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan sebaik-baiknya istri adalah yang pandai menyenangkan suaminya. Selain itu juga ada kepada anak. Hindari kata-kata yang merendahkan atau makian. Lisan ibu adalah doa. Apa yang kita ucapkan, itulah yang diserap oleh jiwa anak. Di sini juga ada prinsip qaulun sadidan, perkataan yang benar dan jujur. Allah memerintahkan kita untuk berkata dengan qaulan sadidan, perkataan benar, jujur, dan lurus. Jika kita menjaga lisan, Allah menjanjikan, yuslih lakum amalukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya dia akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Al-Ahzab ayat 70-71. Sungguh janji yang luar biasa hanya dengan menjaga lisan. Allah memperbaiki amal dan mengampuni dosa kita. Selanjutnya ada penjaga kehormatan atau kemuliaan di hadapan Allah. Kehormatan iffah adalah permata termahal seorang muslimah. Kehormatan bukan hanya fisik, melainkan juga mental dan spiritual. Hijab dan kehormatan diri.
Perintah hijab adalah syiar yang membedakan ia adalah penghalang dari godaan dan ia adalah perisai dari pandangan mata yang tidak bertanggung jawab. Muslimah sejati memahami bahwa pakaiannya adalah cerminan ketaatan, bukan tren mode semata. Jilbab dan khimar adalah simbol penjagaan. Jangan biarkan anggota tubuh kalian yang diperintahkan untuk ditutupi untuk jadi sumber fitnah. Tabaruj atau berhias berlebihan. Islam tidak melarang wanita berhias, namun melarang tabarus jahiliyah, yaitu memamerkan kecantikan secara berlebihan kepada non-haram. Kecantikan sejati harus dijaga dan hanya dipersembahkan untuk suami dan keluarga. Selanjutnya ada ifah di tengah gempuran modernisasi. Saat ini kita hidup di era media sosial dan pergaulan yang semakin terbuka. Menjaga kehormatan diuji dengan sangat berat. Yang pertama, dengan menjaga interaksi, jauhi kalwat, berdua-duaan dengan non-haram dan batasi interaksi yang tidak perlu dengan laki-laki asing. Yang kedua, menjaga konten digital. Sebagai muslimah, kita harus baik dalam menggunakan media sosial. Janganlah kita menjadi influencer yang malah menyebarkan kemaksiatan atau pembuka aib diri demi popularitas dunia. Jadilah influencer kebaikan dan akhlak mulia. Yang ketiga, ada menjaga hati. Ifah berawal dari hati. Jagalah hati dari angan-angan yang haram, dari pandangan yang tidak pantas, dan dari hasrat yang dilarang syariat. Saudari-saudari muslimah yang dikasihi Allah, jika kita berhasil menegakkan 3 pilar ini, bersyukur dalam setiap detik, menjaga lisan dari setiap kata buruk, dan menjaga kehormatan dari segala bentuk kemaksiatan, maka kita telah memenuhi kualifikasi sebagai perhiasan dunia yang paling baik, yang insya Allah akan menjadi ratu di surga. Jadikan rasa syukur sebagai sumber energi positif kita, jadikan kendali lisan sebagai bukti kematangan iman kita, jadikan kehormatan sebagai mahkota kemuliaan kita. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, membimbing lisan kita, dan memelihara kehormatan kita agar senantiasa berada di atas jalan yang diridhoinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.